Bab 171. Bab 171 Battle Armor. Seperti yang aku yakin semua orang tahu, buah dragon scale biasanya berwarna biru muda, tapi yang ini sebenarnya biru. Inilah mengapa kami memiliki evaluasi yang tinggi terhadap buah ini. Sayangnya, itu dipetik terlalu dini dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk berubah menjadi buah dragon scale ungu 10.000 tahun yang tak ternilai. Mari kita mulai pelelangan dengan harga awal 1 juta. Petik 2. Harga awal adalah 1 juta. Selain dari Frozen Grass, item sebelumnya hanya memiliki harga awal beberapa ratus ribu. Mengapa tiba-tiba melonjak menjadi 1 juta? Jantung Tangulin yang semula tenang mulai melompat dengan kecemasan lagi. Dapatkah saya memenangkan penawaran ini? 1.100.000. Seorang penawar mengajukan penawaran. Tangulin mengepalkan tangannya. Juru lelang mengatakan bahwa buah dragon scale khusus ini istimewa, menggerakkan kegembiraan Tangulin. Layar panggung menunjukkan buah yang disajikan dengan bentuk oval dan yang masih memiliki cabang yang melekat untuk memastikan pelestarian energinya. Itu bersinar dengan warna biru yang menakjubkan yang sama kristalnya dengan batu permata. Namun, yang paling luar biasa adalah pola samar pembuluh darah emas bergerigi yang membentang di sepanjang permukaannya, penampilan bersisiknya yang terkenal. Sisik-sisik itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan sisik emas di tangan kanan Tangulin ketika ia bertransformasi. Tangulin dipenuhi dengan kerinduan hanya dengan melihat sekali. Itu pasti akan membantu saya memecahkan segel kedua jika saya bisa mendapatkannya. Keberuntunganmu cukup bagus. Buah dragon scale ini bukan yang biasa, juru lelang tidak melebih-lebihkan sama sekali. Wu Zhangkong berbisik di telinganya, tetapi yang dilakukannya adalah meninggalkannya bahkan lebih cemas. Bagaimanapun, Wu Zhangkong bukan satu-satunya dengan mata yang cerdas. 2 juta. Wu Zhangkong dengan tenang mengangkat tandanya, mengambil keuntungan dari tawaran 1.100.000 saat ini dengan menaikkannya langsung menjadi 2 juta. Ola itu diam sejenak, tetapi segera, suara lain memanggil penawaran. Beberapa tawaran lagi kemudian dan harganya sudah mendekati 3 juta. Dengan setiap tawaran, Tangulin menjadi semakin marah. Apa yang akan kita lakukan? 5 juta. Sebuah suara menggelegar, begitu keras sehingga Tangulin melihat bintang menari di sekelilingnya. 5 juta. Sudah 5 juta. Penawar tidak hanya menaklukkan Tangulin, tetapi juga mendominasi seluruh aula. Itu adalah penawar yang sama dari kotak ke-6 yang sebelumnya memenangkan rumput beku 1000 tahun. Alis pelelang yang indah itu melonjak, bukan karena kegembiraan, tetapi kerutan. Dia punya firasat buruk. Buah dragon scale ini dihargai dengan harga yang sama dengan rumput beku, kira-kira 6 juta. Tingginya harga jual rumput beku adalah kejutan yang menyenangkan, tetapi jika penawar dari kotak ke-6 membuang tawaran setinggi itu sekali lagi, dia takut tidak ada yang berani bersaing. Guru Wu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Tangulin dengan cemas. Wu Zhangkong menatap matanya. Ayo menyerah. Petik 2. Hah, tapi, Tangulin khawatir. Dia merasa bahwa buah naga ini sangat cocok untuknya dan dia tidak bisa pasrah menyerah begitu saja. Guru Wu, saya menginginkannya. Saya membutuhkannya. Bisakah Anda meminjamkan saya uang? Saya akan membayar Anda kembali ketika kami kembali. Tangulin berkata dengan sedih. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya dan sebelum Tangulin bisa mengatakan hal lain, Wu Zhangkong melepaskan udara dingin. Menggigil dingin mengalir di punggungnya, mengusir keadaan panik Tangulin. Dia tidak tahu berapa nilai buah roh 1000 tahun, tetapi karena Wu Zhangkong memutuskan untuk menyerah, itu pasti karena harganya jauh melebihi nilai sebenarnya sekarang. Tangulin memiliki temperamen yang jauh lebih mantap daripada rekan-rekannya dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk menerima frustrasi dan kehilangannya. Dia duduk diam, menahan diri. 5 juta terjadi sekali, 5 juta pergi 2 kali lipat, 3 kali, terjual. Tangulin diam-diam menyaksikan kesempatan berlalu dan karena juru lelang hanya bisa mengumumkan penjualan tanpa daya. Rumah lelang tidak menyimpan dendam kepada penawar, ini hanyalah sifat lelang. Tidak setiap barang bisa dijual dengan harga ideal dan ketika mereka rata-rata Frozen Grass dan Dragon Scale Fruit, rumah lelang masih mendapat untung besar dari kotak ke-6. Karena kecewa, Tangulin kehilangan minat dalam pelelangan. Kepalanya dipenuhi dengan gambar buah Dragon Scale yang berumur ribuan tahun itu. Setiap barang terjual secepat yang dipasang, memfasilitasi pelelangan yang luar biasa mulus. Wu Zhangkong tidak memiliki masalah memenangkan penawaran untuk 2 kartu masuk perantara dengan harga total 2.600.000 koin. Bahkan saat itu, Tangulin mati rasa untuk kesuksesan mereka. Buah dragon scale saya, keluhan yang terus-menerus bergema di dalam hatinya.
Kami hanya memiliki 3 item tersisa untuk hari ini, dan mereka sebenarnya adalah 3 bagian baju tempur. Hanya setelah melalui banyak kesulitan kami dapat memperolehnya. Saya percaya semua tamu terhormat kita semua harus terbiasa dengan baju perang, yang biasanya hanya dijual di lelang musiman. Semua orang harus mengambil kesempatan ini hari ini. Petik 2. Armor perang. Semangat kekanak-kanakan Tangulin tersulut pada kata-kata ini, matanya mengarah langsung ke panggung. Seperti apa bentuk baju perang? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagian baju tempur pertama kami adalah sabuk baju tempur. Saya yakin Anda semua sadar bahwa sabuk itu bertindak sebagai inti energi untuk baju besi pertempuran karena itu adalah yang paling dekat dengan Dantian, di mana Soul Masters memadatkan kekuatan jiwa mereka. Powerful Soul Masters akan membimbing kekuatan jiwa mereka ke dalam sabuk lalu membubarkannya di seluruh baju perang, yang akan memberi mereka hasil terbaik. Petik 2. Ini adalah sabuk berperang ungu yang diratakan dan sangat mungkin untuk membangun seluruh set baju perang yang berpusat di sekitarnya. Silakan lihat layar. Petik 2. Sebuah sabuk logam muncul di layar, tubuhnya yang dibuat dengan indah diselimuti oleh cahaya ungu yang berkilauan. Tangulin tahu dari pengalamannya dalam pandai besi bahwa itu dibuat tidak kurang dari 3 logam, tetapi komposisinya tidak terlalu rumit. Hanya perlu satu tatapan untuk mengetahui bahwa itu terbuat dari logam 1000 refined. Namun, itu berbeda dari logam 1000 biasa. Garis gandum aneh yang bersinar dengan cahaya ungu membentang di seluruh sabuk. Ini baju perang. Ini hanya sedikit lebih besar dari sabuk normal. Di tengah-tengah sabuk adalah logam melingkar, tidak biasa. Cahaya ungu bersinar paling terang di sana, mencegah Tangulin mengevaluasi materi dengan benar. Logam dibentuk sesuai dengan desain sirkuit Mesya atau jiwa setelah ditempa, sebelum dirakit dan diukir. Ini semua adalah bagian dari pekerjaan pengrajin Mesya. Armor perang yang sangat bagus mengharuskan perancang dan pengrajin memiliki pikiran dan tingkat yang sama. Alasan lain mengapa memiliki pekerjaan sampingan sangat membantu untuk menumbuhkan kekuatan seseorang. Alasan yang paling penting, tentu saja, adalah untuk meningkatkan keakraban antara satu dan baju perang mereka dan sehingga lebih mudah untuk menemukan pasangan yang cocok. Petik 2. Wu Zhangkong menguraikan karakteristik dasar baju perang untuk Tangulin. Metode pembelajaran yang paling efektif adalah menggunakan situasi seperti ini untuk mengajar. Armor perang, ini adalah armor perang. Kegembiraan menyapu kegelapan di hati Tangulin, wajahnya bersinar karena kerinduan sekarang. Saya pasti akan bisa menempa baju perang di masa depan. Saya mungkin tidak tahu cara mendesain Mesya dan sirkuit jiwa atau mengukir, tapi saya masih tahu cara menempa logam. Saya sudah dapat tousan refine metal sekarang. Itu harus menjadi dasar untuk membuat baju perang. Wu Zhangkong memberi kuliah, battle armor adalah kehidupan kedua dari seorang master jiwa. Sepotong armor perang yang sangat bagus dapat meningkatkan kekuatan master jiwa hingga 30%. Perbedaan terbesar antara battle armor dan Mesya terletak pada kompatibilitasnya. Armor perang dibuat sesuai dengan pengguna dan jiwa bela diri mereka. Petik 2. Bab 172. Bab 172 kalah dan kembalikan. Memang benar bahwa orang biasa dapat menjadi Mesya Masters sekarang dan bahwa auxiliary system Soul Masters dapat menjadi cukup hebat dengan Mesya, tetapi asal-usul kekuatan sejati tidak berubah dalam 100.000 tahun terakhir. Hanya Soul Master yang benar-benar berbakat yang bisa menjadi entitas yang benar-benar kuat. Karena alasan inilah maka Master Armor pertempuran yang sebenarnya adalah Master Jiwa yang sangat kuat. Dengan sendirinya, baju perang tidak memiliki kekuatan, hanya berfungsi untuk memperkuat kemampuan Master Jiwa. Master Soul System bantu 6 cincin dengan Mesya hanyalah umpan meriam di depan Master Jiwa dengan peringkat yang sama dengan armor perang. Itu adalah celah yang tidak bisa dijembatani di antara keduanya. Dipahami. Petik 2. Iya nih, saya mengerti. Tangulin menjawab dengan napas berat. Dia sudah lama tahu sejarah Mesya Jiwa. Soul Masters agak ragu ketika mereka pertama kali diperkenalkan karena mempersempit jarak antara Soul Masters dan orang-orang biasa. Itu juga mengurangi pentingnya jiwa bela diri seseorang. Master jiwa dengan peringkat yang sama akan hampir memiliki kekuatan yang sama terlepas dari jiwa bela diri mereka. Tidak sampai era berikutnya bahwa Soul Masters selesai mengembangkan armor perang, mengembalikan dunia seperti dulu. Yang kuat selalu kuat. Meskipun Tangulin tidak bisa memahami tingkat kekuatan yang dimiliki jiwa guru ketika dilengkapi dengan baju perang, penghormatan Wu Zhangkong untuk baju perang pertempuran jelas dalam nada suaranya. Mempertimbangkan betapa kuatnya Guru Wu, dia pasti pernah melihatnya sebelumnya. Harga awal adalah 2 juta, dan kenaikan penawaran minimum adalah 200.000. Biarkan penawaran dimulai. Petik 2.
3 potong baju perang masing-masing dijual dengan harga setinggi langit, tawaran gabungan mereka dengan mudah melampaui 20 juta. Ini wajar saja karena mereka adalah armor perang. Hampir semua armor tempur dibuat khusus untuk Soul Masters tertentu dan jarang dijual, jadi sulit untuk menemukan bagian di pasaran. Selain itu sulit untuk membuatnya. Masing-masing bagian membutuhkan pausan refined metal dan desain khusus untuk jiwa bela diri seseorang. Untuk beberapa master jiwa yang sangat unik, baju zirah pertempuran mereka tidak akan laku walaupun mereka menaruhnya di pasar. Untuk alasan ini, master jiwa yang kuat meluangkan waktu mereka untuk membuat baju perang pertempuran mereka sendiri dan situasinya mirip dengan Mesya peringkat surgawi. Bahkan Soul Masters 6 cincin jarang memiliki baju perang untuk memanggil mereka sendiri, bukan hanya karena mereka tidak memiliki kekuatan tetapi juga dari defisit keuangan dan nasib buruk. Tidak mungkin untuk menguasai setiap pekerjaan sekunder, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka pasti tidak akan memiliki energi yang diperlukan untuk berkembang sebagai master jiwa. Pada akhirnya, mereka perlu mengandalkan pengrajin untuk mendesain, membuat, dan menyesuaikan baju besi untuk mereka. Setiap set perlengkapan perang seperti perpanjangan dari daging dan darah pengguna, harta mereka yang paling berharga serta tanda kekuasaan dan kekayaan. Battle Armor Masters telah lama menjadi eksistensi paling bergengsi di benua ini, bahkan orang bisa mengalahkan seluruh resimen Mesya Master. Untuk memiliki kesempatan menggunakan armor perang, setidaknya diperlukan 4 cincin jiwa. Dengan persyaratan seperti itu, tidak mengherankan bahwa klan besar dari benua Douluo mampu mempertahankan posisi mereka selama berabad-abad karena mereka memiliki kedua keuangan untuk membuat baju zirah pertempuran dan master jiwa untuk melengkapi mereka. Tang Wulin masih penuh semangat setelah meninggalkan surga Dou Imperial Auction. Jika buah Dragon Scale muncul sekali, maka itu akan muncul kedua kalinya. Lagi pula saya tidak punya cukup uang. Setelah saya mendapatkan cukup uang, saya pasti akan bisa mendapatkannya. Setelah mengarahkan pandangannya pada baju perang, keinginan yang menyala-nyala telah menyala di dalam hati Tang Wulin. Pikirannya dipenuhi dengan adegan mengenakan baju besi seperti itu pada dirinya sendiri di masa depan. Sosok yang mendominasi yang disulapnya membuat darahnya mendidih saat dia bertanya-tanya apakah Battle Armor Masters seperti jenderal di masa lalu. Tunggu sebentar, Wu Zhangkong memanggil Tang Wulin yang sudah kembali ke penginapan. Tang Wulin berhenti, dan tanpa penjelasan apapun, Wu Zhangkong menuntunnya untuk berdiri di samping. Keduanya diam-diam mengamati penawar lain keluar. Tang Wulin tidak menanyakan alasan mengapa, pikirannya masih disibukkan dengan pikiran-pikiran fantastis tentang baju perang. Dengan temperamen remajanya, hanya ini yang diperlukan untuk menyapu kemuramannya atas hilangnya buah naga. Namun, ketika sosok yang dikenalnya memasuki pandangannya, alis Tang Wulin melonjak kaget. Bukankah itu Grandmaster Zhao, kepala cabang yang gemuk keluar dari pelelangan dan langsung menuju mereka. Dia menyerahkan kotak batu giok kepada Wu Zhangkong dan berbicara dengan datar, bayar kembali uang itu ke rekening perusahaan. Saya berangkat sekarang. Dia menggosok kepala Tang Wulin dengan senyum tipis sebelum berjalan pergi, meninggalkan Tang Wulin bingung. Kotak giok di tangan Wu Zhangkong menghilang dalam sekejap cahaya. Aku akan membantumu menjual kartu masuk pemberontakan nanti. Itu harus mengambil cukup untuk menutupi harga dari 2 kartu entry perantara. Anda bisa membayar saya untuk buah Dragon Scale setelah kami kembali, kata Wu Zhangkong dengan nada dinginnya yang biasa. Tang Wulin linglung. Buah Dragon Scale, apa yang kamu katakan? Pemahaman tiba-tiba mengenai dia. Mengingat kepergian Grandmaster Zhao dari rumah lelang, sebuah kemungkinan terjadi padanya. Penawar misterius dari kotak ke-6 sebenarnya adalah Grandmaster Zhao. Jadi dia adalah orang yang memenangkan tender. Dari perspektif baru ini, dia menyadari bahwa 5 juta koin federal sebenarnya tidak semahal itu. Guru Wu mengambil keuntungan dari intimidasi dari counterbid Grandmaster Zhao pada Frozen Grace 1000 tahun untuk menghemat uang. Meskipun Wu Zhangkong dengan jelas menyatakan utang itu, inilah yang diinginkan Tang Wulin, untuk mendapatkannya melalui upayanya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Hanya dengan demikian hati nuraninya akan menjadi jelas. Ayo kembali sekarang. Petik 2. Duo tuan dan murid kembali ke penginapan. Kembali di kamar mereka, Wu Zhangkong berkata kepada Tang Wulin, istirahatlah dengan benar malam ini. Besok pagi kita memasuki platform kenaikan roh surga Dou City untuk meningkatkan jiwa roh Anda. Setelah itu, kita akan kembali ke Issea City. Petik 2. Baik, Tang Wulin melewati malam bermeditasi dan membudidayakan mata setan ungu pada waktu fajar. Dia sekarang praktis penuh dengan energi. Perjalanan ini membawanya pulang dengan murah hati. Dia mendapatkan salah satu dari 4 item roh yang dia butuhkan dan memiliki ide di mana dia bisa mendapatkan sisanya.
Sekarang dia akan memasuki platform kenaikan roh di bawah bimbingan Wu Zhangkong untuk naik jiwa arwahnya. Hampir dijamin bahwa dia akan kembali ke Issea City dengan jiwa roh 1000 tahun. Sekarang sampahnya Little Gold Light akan berubah menjadi Little Gold Light ribuan tahun yang kuat. Pada saat ini, Tang Wulin akhirnya bisa mengatakan pada dirinya sendiri, saya bukan pecundang lagi, saya memiliki potensi untuk menjadi guru jiwa yang kuat sekarang. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin pagi-pagi sekali sebelum keluar dari kamar mereka dan menaiki bus jiwa menuju ke platform kenaikan spiritual. Dibandingkan dengan Issea City, platform kenaikan roh Heaven Dao City lebih kecil dalam skala tetapi penuh dengan warisan. Mural yang mempesona di aula jelas menggambarkan kisah yang jauh lebih kompleks daripada yang ada di Issea City. Namun Tang Wulin tidak berminat untuk menghargainya, masih melompat dengan jalan keluar. Saya ingin tahu seperti apa platform kenaikan roh menengah. Kartu-kartu itu mudah digunakan, setelah registrasi yang sederhana. Mereka dibawa ke sebuah ruangan yang mirip dengan yang ada di Issea City kecuali ukurannya lebih kecil dan dengan ruang kaca bukan kotak logam. Anggota staf yang membimbing mereka tidak mempertanyakan master dan murid. Itu sangat normal bagi klan untuk mengirim orang dewasa yang kuat untuk mengawal anggota generasi muda mereka dan membantu meningkatkan jiwa roh mereka hingga batas karena fondasi yang kokoh sangat penting. Tetapi sementara itu tidak sulit bagi klan besar untuk mendapatkan kartu masuk, hanya anak-anak yang paling berbakat yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Sebelum memasuki ruang kaca, keduanya diharuskan untuk dilepas karena batasan tambahan yang ditetapkan sebelum memasuki tingkat menengah. Wu Zhangkong menjelaskan kepada Tang Wulin bahwa itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Pagoda Roh untuk mencegah orang lain mengenakan baju perang ke platform kenaikan roh. Tidak ada seorang pun kecuali anggota spirit pagoda yang paling dalam yang tahu alasan di balik peraturan itu. Tidak mungkin bagi seseorang yang memasuki tingkat dasar untuk memiliki baju perang, tetapi tingkat menengah berbeda, memaksakan inspeksi ketat untuk menegakkan aturan ini. Setelah menyelesaikan persiapan mereka, cincin logam diikat ke tubuh mereka, menahan mereka di tempat ketika penutup ruang kaca ditutup. Bersiaplah untuk masuk. Sebuah cahaya keemasan terpancar dari cincin logam, menyebarkan mati rasa di seluruh tubuh Tang Wulin. Pada saat berikutnya, visinya tentang luar digantikan oleh kekosongan kosong. Hanya setelah beberapa waktu, ruang gelap itu berubah menjadi lautan hijau yang dipenuhi dengan udara segar yang dia kenal dengan baik. Platform kenaikan roh menengah, aku datang. Bab 173. Bab 173 Es Api Harimau Iblis. Subur dedaunan memonopoli dunia Viridian ini, perbedaan antara menit tingkat dasar dan dasar tetapi Tang Wulin masih sadar mereka ada. Itu sangat mungkin dia akan bertemu dengan binatang jiwa ribuan tahun di tingkat menengah. Bahkan ada peluang kecil untuk bertemu dengan 10.000 tahun jiwa buas yang kuat. Wu Zhangkong berdiri di sampingnya, jubah putihnya berkibar dari aura dingin yang dipancarkannya saat dia mengamati sekeliling mereka. Tang Wulin dipenuhi dengan rasa aman dengan Wu Zhangkong di sampingnya. Ikuti aku. Wu Zhangkong melangkah maju. Cincin cahaya naik dengan setiap langkah. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, dan hitam. Itu bukan pertama kalinya Tang Wulin melihat jiwa Wu Zhangkong berdering. Meskipun demikian, dia masih terguncang. Ini ahli. Saya bertanya-tanya berapa lama saya akan mencapai 6 cincin. Sebuah cahaya biru bersatu di tangan kanan Wu Zhangkong dan berubah menjadi Skyfrost Sword. Tindakannya jelas menunjukkan betapa seriusnya dia memandang tingkat menengah. Hanya mereka yang kurang dari 7 cincin yang bisa memasuki level menengah. Tang Wulin mengikuti di belakangnya diam-diam. 10 menit kemudian, mereka masih belum menemukan binatang buas. Tidakkah kamu menemukan ini aneh? Mengapa tidak ada binatang buas? Wu Zhangkong bertanya pada Tang Wulin. Ya, Tang Wulin mengangguk. Dari pengalamannya di platform kenaikan roh SD, dia tahu bahwa mereka seharusnya diserang sekarang. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, platform kenaikan roh dimodelkan setelah hutan binatang buas terbesar di benua, hutan Great Stardoll. Di masa lalu, ada 10 binatang hebat, binatang jiwa terkuat di dunia. 10 binatang buas melebihi 100.000 tahun, dan Great Stardoll Forest sebenarnya adalah rumah bagi 5 dari mereka. Petik 2. Hutan Great Stardoll dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah luar, wilayah tengah, wilayah dalam dan wilayah bis besar. Ketika armor perang diperkenalkan ribuan tahun yang lalu, kekuatan manusia meledak dan kami mulai menekan binatang buas. Namun meskipun kami sedang mengembangkan dan menggunakan sebagian besar hutan sekarang, wilayah-wilayah bis besar tidak tersentuh. Saya belum pernah ke sana, tetapi saya mendengar bahwa setelah beberapa Battle Armor Masters yang kuat pergi ke wilayah mereka, mereka tidak pernah kembali.
Wilayah-wilayah itu adalah salah satu dari beberapa wilayah terlarang di benua ini. Petik 2. Jiwa buas yang melampaui usia 100.000 tahun dapat terlihat seperti manusia sehingga jika kita mengirim terlalu banyak Battle Armor Masters untuk menyerang mereka, kemungkinan mereka akan meninggalkan wilayah mereka dan melakukan perang gerilya di seluruh benua. Kami memiliki saling pengertian dengan binatang-binatang itu sekarang, selama kita tidak memasuki wilayah mereka, mereka tidak akan menyerang umat manusia. Petik 2. Alis Tang Wulin dirajut. Guru Wu, bagaimana dengan binatang buas di daerah lain kalau begitu? Wu Zhangkong berkata, binatang buas jiwa hampir semuanya telah dimusnahkan oleh umat manusia setelah bertahun-tahun. Ini adalah salah satu alasan mengapa pagoda roh memiliki status yang begitu besar. Jiwa roh buatan adalah satu-satunya pilihan untuk mendapatkan cincin jiwa bagi sebagian besar master jiwa sekarang, dan jiwa roh alami hampir tidak mungkin diperoleh. Tanpa binatang buas jiwa untuk dibunuh, cincin jiwa tidak lagi dapat diperoleh secara langsung. Petik 2. Tang Wulin bertanya, lalu apakah makhluk jiwa menjadi punah? Desahan keluar dari bibir Wu Zhangkong. Sudah pasti bahwa ketika teknologi jiwa terus berkembang, makhluk-makhluk jiwa pada akhirnya akan punah. Namun, ini belum tentu baik untuk kemanusiaan. Memang benar bahwa baju perang pertempuran dapat sangat meningkatkan kekuatan guru jiwa, tetapi dibandingkan dengan jiwa guru di masa lalu, kita benar-benar kurang dalam hal cincin jiwa. Keterampilan jiwa yang diberikan oleh jiwa roh buatan berbeda dari yang diberikan oleh makhluk jiwa. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa kepunahan mereka akan menyebabkan ketidakseimbangan ekologis. Menurut penelitian, jumlah orang yang memiliki kekuatan jiwa ketika mereka membangkitkan jiwa bela diri mereka telah berkurang selama beberapa ratus tahun terakhir. Saya menduga bahwa begitu binatang buas menghilang, Soul Master akan segera mengikuti. Itulah harga untuk menghancurkan keseimbangan ekologis. Petik 2. Sekarang, kembali ke topik. Memasuki platform kenaikan roh dasar mirip dengan memasuki wilayah luar hutan Great Stardow. Wilayah terluar dipenuhi dengan binatang buas biasa yang mencapai level ribuan tahun paling banyak. Namun, di sini di wilayah tengah, hutan ini memiliki beast soul 1000 tahun, dan bahkan beberapa di level 10.000 tahun. Dengan hadirnya binatang buas dengan kekuatan seperti itu sekarang, hutan pasti dipecah menjadi wilayah-wilayah, jadi ada kepadatan yang lebih rendah dari binatang buas. Itu normal bahwa kita belum bertemu satu, tetapi jika kita bertemu satu. Wu Zhangkong tiba-tiba berhenti di tengah kalimat dan tatapannya menajam. Sebuah draft es menyapu ketika dia menunjuk dengan pedang Skyfrost-nya. Raungan yang dalam bergema di udara, mengumumkan kedatangan binatang buas, seekor harimau yang tingginya lebih dari 1,5 meter dan lebih dari 6 meter dari kepala ke ekor. Garis-garis ungu menonjol dengan bantuan tajam di bulu-bulunya yang berwarna perunggu. Matanya berwarna ganda, biru dingin dan merah berapi-api. Penampilannya yang aneh dilengkapi dengan sepasang sayap biru dan merah di punggungnya. Sepertinya keberuntungan kita tidak sebaik hari ini. Tiger Fire Eyes Demonic ini setidaknya berusia 4.000 tahun. Tidak heran tidak ada binatang lain berkeliaran di wilayah ini. Fokus saja untuk melindungi diri sendiri dan abaikan yang lain. Mengerti. Wu Zhangkong memutar tubuhnya sedikit ke arah Tang Wulin, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan harimau itu. Ice Fire Iblis Tiger, Tang Wulin mengingat catatan yang telah dibacanya. Itu tidak sekuat Das Gold Red Claw Bear, tapi itu pada tingkat yang sama dengan Spider Demon manusia berwajah. Itu unggul dalam serangan jarak jauh dan jarak dekat dan bisa mengendalikan es dan api. Bisa juga terbang jarak pendek dengan sayapnya. Kombinasi yang menakutkan ini menempatkannya sebagai salah satu binatang buas yang paling menakutkan. Ada legenda aneh yang melekat pada harimau itu, dikatakan bahwa begitu terbunuh, itu akan memberikan 2 cincin jiwa, 1 es dan 1 api. Tentu saja, dalam platform kenaikan roh itu tidak bisa memberikan cincin apapun, tapi tetap saja, menghadapi binatang buas yang menakutkan telah memperluas cakrawala Tang Wulin sekali lagi. Tatapan Wu Zhangkong tidak pernah meninggalkan harimau itu saat ia membentangkan sayapnya dan mengitari mereka, semakin dekat dengan setiap lintasan. Dengan setiap langkah, sayap api dan esnya berkobar lebih terang, seolah-olah meramalkan serangan hebat yang menghancurkan itu. Wu Zhangkong berdiri diam, hanya berbalik sehingga dia selalu menghadapi harimau. Tang Wulin sudah melepaskan beberapa helai blue silver grass dan menempelkannya ke pohon di dekatnya. Saat situasi berubah menjadi yang terburuk, dia akan dapat meluncurkan dirinya keluar dari sana. Bau menyengat menyerbu Tang Wulin saat jarak ditutup antara kedua pihak. Dia bukan anak bodoh yang sama ketika dia pertama kali memasuki platform kenaikan roh, dihadapkan dengan binatang buas 1000 tahun sekarang, bukan ketakutan yang membuatnya kewalahan,
tetapi kegembiraan. Dia jelas mengerti betapa kuatnya Tiger Fire Iblis 1000 tahun itu dan tahu bahwa dia tidak cocok dengan itu, tapi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Keamanannya terjamin, sehingga ia dengan sepenuh hati dapat mengamati seberapa kuat harimau ini. Bab 174. Bab 174 Pemusnahan Skyfrost dari Tiger Iblis. Ice Fire Demon Tiger melepaskan suara gemuruh surga yang melepaskan bola api langsung ke Wu Zhangkong. Itu tidak memperhatikan Tang Wulin yang bersembunyi di belakang Wu Zhangkong. Bola api itu melebar ketika melesat ke depan, membentang dengan diameter 1 meter. Cincin jiwa Wu Zhangkong bersinar ketika dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan menusukkan pedang langit es ke depan. Pedang biru bersinar dengan warna safir gemerlap saat cahaya pedang terbang keluar untuk memenuhi bola api. Meskipun bola api terbakar dengan panas yang menyengat, itu bukan tandingan cahaya pedang Wu Zhangkong dan meledak saat mereka menyentuh. Di hadapan pedangnya, panas maupun nyala api tidak bisa bertahan. Tang Wulin ingin bersorak. Ini adalah kekuatan sejati. Dia tidak bisa merasakan kekuatan jiwa berfluktuasi di sekitar Wu Zhangkong. Jelas, Wu Zhangkong telah menguasai kompresi kekuatan jiwa ke tingkat tinggi dan mampu menginternalisasi semuanya. Guru Wu juga mengolah metode surga misterius. Tang Wulin telah menemukan bahwa aspek yang paling berguna dari metode surga misterius adalah kemampuannya untuk memperbaiki kekuatan jiwa. Kekuatan jiwanya akan tumbuh lebih padat setiap hari. Tepat ketika Tang Wulin percaya bola api akan padam, warna biru menyelimuti tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi es yang panjangnya setengah meter. Es itu meledak menjadi jutaan pecahan bergerigi yang menyapa Wu Zhangkong. Tampaknya mustahil bagi Wu Zhangkong untuk mengelak dari jarak sedekat ini. Sebelum Tang Wulin bisa berteriak, pedang Skyfrost di tangannya menjadi kabur saat cincin jiwa pertama Wu Zhangkong menyala. Lengkungan biru sedingin es berkembang dari ujung pedangnya, menghancurkan setiap pecahan es. Mereka diam-diam menghilang di bawah sentuhannya. Ini adalah keterampilan jiwa Guru Wu. Tang Wulin menatap, mata terbelalak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wu Zhangkong menggunakan skill jiwa. Dia berasumsi bahwa Wu Zhangkong adalah seorang pendekar pedang dan keterampilan jiwanya hanya akan meningkatkan atribut es dan kualitas pedangnya. Tapi bukan itu masalahnya, dia telah menggunakan keterampilan jiwa ofensif. Meskipun Tang Wulin tidak tahu namanya, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Penghancuran bola api yang berubah menjadi es menandai dimulainya pertempuran mereka. Ice Fire Demonic Tiger segera menerkam Wu Zhangkong setelah bola api. Gerakannya lincah seperti musang, berselisih dengan kerangka besarnya. Sebuah bola es meledak di bawah tebasan Wu Zhangkong tepat saat Tiger Fire Ice Iblis mencapainya. Melayang di udara, sayapnya yang terbuka membentang lebih dari 10 meter, bersinar terang ketika mereka melepaskan baptisan api dan es. Adegan spektakuler dimainkan. Sayapnya diperbesar lebih dari 10 kali lipat, menjadi ringan sendiri saat mereka melepaskan rentetan yang menghanguskan bumi. Tang Wulin berhenti mengagumi ilmu pedang Wu Zhangkong yang luar biasa dan melarikan diri ke pohon terdekat dengan tarikan pada Blue Silver Grace-nya sambil membiarkan sisik kemasannya mengambil alih lengannya. Dia tidak punya tempat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Tindakan terbaik adalah menonton dari jauh. Saat dia mundur, dia melihat badai es dan api menelan Wu Zhangkong. Guru Wu, Tang Wulin berteriak, jantungnya tercekat. Dia tahu ini adalah platform kenaikan roh dan bahwa itu bukan kematian sejati, tetapi kecemasan mencengkeramnya semua sama. Pada saat itu, biru agung muncul di tengah-tengah kekacauan. Jika sayap harimau adalah gelombang es dan api, maka ini adalah karang biru tua, bangga dan tabah. Gelombang berangsur-angsur menyebar di muka karang yang tetap setia dan gagah. Tang Wulin menyadari apa itu, kepompong biru Arktik. Wu Zhangkong berdiri di dalam, sosoknya kabur sampai tidak jelas keterampilan apa yang telah dia gunakan. Cahaya ungu bersinar di mata Tang Wulin saat dia mengaktifkan mata setan ungu, memberinya penglihatan yang lebih tajam. Dia nyaris tidak bisa melihat bahwa kepompong itu dipintal dari untaian es biru yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak tebasan pedang yang dibutuhkan? Sementara dia masih memahami wahyu yang mengejutkan ini, adegan berikutnya hampir menghentikan hatinya. Cahaya pedang biru terbang untuk mengejutkan langit, tumbuh 10 meter sepanjang terbang ke kepala Ice Fire Iblis Tiger. Rasa menggigil menyusuri tulang punggungnya begitu cahaya pedang muncul. Frost terbentuk, melapisi segalanya dalam jarak 100 meter. Harimau itu mengepakkan sayapnya untuk melindungi kepalanya. Ledakan, tubuh raksasa itu membeku, membelah menjadi dua. Sebuah kabut Arktik meletus ke lingkungan di saat yang sama, memanggil gerimis salju putih sejauh ratusan meter di sekitar mereka. Salju yang melayang dan kabut yang stagnan mengaburkan pandangan Tang Wulin bahkan dengan Purple Demon Eyes-nya.
Tang Wulin hanya bisa mengandalkan telinganya sekarang karena dia tidak dapat melihat Wu Zhangkong. Lampu pedangnya ditemukan di mana-mana di seluruh kabut ini. Raungan murung bergema di seluruh hutan saat lampu merah dan biru yang tak terhitung melintas di dalam kabut bersalju. Fluktuasi kekuatan jiwa yang menakutkan mencipratkan suasana menjadi hingar-bingar. Tang Wulin memeluk sebatang pohon dengan sekuat tenaga karena takut turbulensi akan melenyapkannya. Waktu terasa melambat dan terus berjalan, namun baru beberapa menit kemudian dia mendengar raungan harimau digantikan dengan rengekan pasrah. Ayo, Tang Wulin masih kagum ketika Wu Zhangkong muncul kembali di hadapannya. Dengan jubah putih dan pedang biru, dia tampak tidak terganggu dari pertempuran. Jika perbedaan harus diidentifikasi, maka mungkin napasnya sedikit lebih kasar. Dengan satu tangan di pinggang Tang Wulin, Wu Zhangkong memotong kekosongan di depannya. Semua kabut es di sekitarnya mengalir kembali ke pedang. Buntut dari pertempuran itu jelas sekarang. Ice Fire Iblis Tiger terbaring di tanah agak jauh, sayapnya patah dan tubuh ditutupi oleh luka kecil yang tak terhitung jumlahnya yang diwarnai merah darah. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin ke punggung harimau dengan cepat. Tang Wulin masih bisa merasakan denyut kehidupan yang samar di dalam tubuh harimau. Gunakan cakar naga emasmu. Petik 2. Tang Wulin memahami niat Wu Zhangkong. Terlepas dari cakar naga emasnya, dia tidak memiliki metode lain untuk menembus pertahanan Ice Fire Demonic Tiger yang berumur ribuan tahun. Kekuatan jiwa melonjak dan cakar naga emas menyerang. Cakarnya menusuk ke belakang kepala Ice Fire Demonic Tiger, mengakhiri kehidupan binatang buas yang kuat ini. Masa kekuatan roh padat mengalir ke dalam dirinya. Gold Light muncul, menikmati kekuatan roh saat matanya menyala dengan gembira. Wu Zhangkong mengangguk. Mempertimbangkan usia jiwa rohmu sekarang, jiwa rohmu seharusnya berevolusi setelah menyerap energi roh iblis naga api es ini. Petik 2. Setelah periode pemberontakan platform kenaikan roh elementer dan pelatihan konstan mereka dalam platform kenaikan roh biasa, energi roh Gold Light telah melampaui 700 tahun. Harimau Iblis Api es 4000 tahun ini akan berubah menjadi sekitar 400 tahun energi roh. Dengan ini, Gold Light akan mencapai level 1000 tahun. Tubuh Gold Light berkilau lebih terang dengan setiap sedikit energi roh yang diserapnya sementara Tang Wulin merasakan sedikit perubahan dalam tubuhnya. Kekuatan garis keturunannya bergerak dan cahaya keemasan yang berasal dari Gold Light menyelimutinya. Sisik emas di lengan kanannya berdesir. Pola berurat emas muncul di tangannya yang lain. Namun, yang tidak bisa dilihatnya adalah bahwa pola emas itu benar-benar menjalar ke seluruh tubuhnya. Jiwa rohku naik, rasa kebas menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin secara naluriah duduk bersila, diam-diam menjelajahi perubahan dalam dirinya. Saat Gold Light kembali ke kemegahan biasanya, cahaya keemasan menyelimuti Tang Wulin juga lenyap bersamaan dengan mati rasa. Guru Wu, aku, Tang Wulin menatap Wu Zhangkong dengan bingung, matanya berkabut karena cemas. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, yang Anda lakukan adalah mengumpulkan energi roh di sini di platform roh kenaikan. Ini bukan tubuh aslimu, jadi roh jiwamu hanya akan naik dengan benar setelah keluar. Proses yang baru saja Anda alami adalah jiwa roh Anda menyerap energi roh, dan gelombang besar energi roh membuat tubuh Anda merespons. Petik 2. Bab 175. Bab 175 Keterampilan Jiwa Wu Zhangkong. Tang Wulin mengerti sekarang bahwa tidak ada masalah dengan tubuhnya. Guru Wu, lalu apa selanjutnya? Kami melanjutkan, jawab Wu Zhangkong dengan datar. Ayo bawa jiwa rohmu hingga 2000 tahun, yang hanya di bawah batasmu saat ini. Bagaimanapun, kita seharusnya tidak menyia-nyiakan perjalanan ini ke tingkat menengah. Petik 2. Oke, Tang Wulin dengan tulus mengangguk, senang melakukan apapun yang diinginkan Wu Zhangkong. Meskipun dia belum bisa melihat dengan jelas jalannya pertempuran, itu lebih dari cukup untuk meyakinkannya. Guru Wu bukan hanya kaisar jiwa yang normal jika Tiger Fire Iblis Es itu tidak dapat membahayakan rambutnya. Nah, itu kekuatan sejati. Keduanya melanjutkan perjalanan, Tang Wulin mengikuti dengan keyakinan penuh pada Wu Zhangkong. Bahkan semenit kemudian, Wu Zhangkong meraih bahu Tang Wulin ketika sebuah kabur melintas diikuti oleh beberapa lampu yang berkelap-kelip. Sama seperti Wu Zhangkong mencengkeram Tang Wulin dan mengayuh mundur menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, sejumlah jarum Ivy Green diam-diam menghujani langit. Ujung-ujungnya menusuk tanah dan merusak area di sekitar mereka menjadi hitam busuk. Tanaman kering itu menangis, tetapi bahkan ketika Tang Wulin mendengarnya, dia tidak punya waktu untuk berbagi dalam kesedihan mereka. Wu Zhangkong terus mundur sebelum mendarat beberapa detik kemudian di cabang pohon tempat dia menyimpan Tang Wulin. Di depan mata mereka, sosok besar melangkah ke pandangan. Pada ketinggian 5 meter,
itu tidak bisa dibandingkan dengan sosok menjulang Ice Fire Demonic Tiger, namun ketebalannya 5 meter membuatnya menyerupai bola raksasa, jauh lebih besar daripada Ice Fire Demonic Tiger sejauh ini. Tubuhnya berwarna hijau kehijau-hijauan dan dua taring memanjang keluar dari mulutnya dari mana ia mengeluarkan geraman rendah yang bergema di udara. Tanpa memberikan waktu lagi untuk memeriksanya, ia berlari ke depan dan menabrak pohon tempat mereka berada. Dengan gemuruh yang dalam, pohon itu patah. Wu Zhangkong meraih Tang Wulin dan melompat ke udara, tetapi binatang itu sudah mengantisipasi ini, menyemprotkan hujan jarum yang menghalangi jalan mundur. Tubuh ini ditutupi racun. Wu Zhangkong menusukkan Skyfrost Sword, memanggil badai gelombang pedang yang dengan mudah memotong jarum. Namun, pertahanan itu tidak sempurna, karena bau yang sangat sakarin menyerang hidung Tang Wulin, membuat pusing. Segera setelah itu, kabut dingin menggulung Wu Zhangkong dan menyelimuti mereka berdua, segera memulihkan kejernihan Tang Wulin. Ini landak raksasa, itu harus menjadi Venom Kuil Porcupine. Dengan tubuh sebesar itu, budidaya setidaknya harus 3.000 tahun. Baru sekarang Tang Wulin akhirnya mengerti tempatnya di platform perantara kenaikan roh, ini bukan tempat yang bisa dimasuki. Dengan budidaya saat ini, datang sendirian berarti dia akan mati dari binatang jiwa pertama yang dia temui tanpa kesempatan untuk bertarung dengan terhormat. Venom Kuil Porcupine tidak hanya memiliki pena bulu yang sangat beracun tetapi juga kemampuan yang menakjubkan untuk meluncurkannya pada lawan-lawannya. Setelah mencapai targetnya, racun dengan cepat akan menyerang dan mendatangkan malapetaka di dalam tubuh korban, benar-benar mengerikan. Dan bahkan dengan tubuh besar yang meminjamkan kekuatan serudukan yang menakutkan, itu juga sangat gesit. Itu tertutup duri. Saya pikir saya tidak bisa meninggalkan sisi Anda kali ini, kata Wu Zhangkong. Untuk sekali ini, Tang Wulin dapat melihat dengan jelas serangan Wu Zhangkong. Cincin jiwa ketiganya, yang berwarna ungu 1000 tahun, menyala dan Skyfrost Sword menebas, mengisi langit dengan gelombang pedang sepanjang 10 meter. Skyfrost Cliff, keterampilan jiwa ketiga Wu Zhangkong. Dari samping, Tang Wulin mengamati mata Wu Zhangkong saat dia menyerang dan melihat kilau ungu mata ungu iblis, yang jelas jauh lebih maju dan kuat daripada miliknya. Gelombang pedang yang dahsyat menghantam Venom Kuil Porcupine. Meskipun pertahanannya tebal dan tangguh, itu tidak cukup untuk menahan serangan ketika luka bergerigi muncul, dan dari lukanya, sebuah sinar biru yang dingin menyebar ke seluruh tubuhnya sampai sepenuhnya membeku. Geramannya yang gila segera berubah menjadi jeritan yang menyedihkan. Wu Zhangkong turun dengan Tang Wulin kemudian mengaktifkan keterampilan jiwa keempatnya yang memperbesar Skyfrost Sword dengan 10 kali lipat menjadi pedang besar berwarna biru. Dia menikam pedang besar itu langsung ke luka, memakukan landak ke tanah. Wu Zhangkong mencengkeram gagang pedang dengan satu tangan sementara dia mengangkat Tang Wulin dengan tangan lainnya. Dia melayang di udara, jubah putihnya berkibar di aura dinginnya. Energi roh Venom Kuil Porcupine yang perkasa mengalir ke dalam dirinya, namun dia bertindak seolah-olah kemenangan ini sama sekali bukan apa-apa. Setelah itu, dia memegang Tang Wulin dengan erat dan melompat menjauh, di luar jangkauan racun landak. Sangat kuat, pedang es raksasa menyusut kembali ke bentuk aslinya, mengirim menggigil sekali lagi ke tulang belakang Tang Wulin. Dia tidak bisa tidak bertanya, Guru Wu, apa nama keterampilan jiwa itu? Frost Song, kata Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh. Frost Song, ulang Tang Wulin, bingung. Meskipun dia tidak mengerti arti di balik nama pedang besar es itu, dia harus mengakui bahwa itu indah. Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun Guru Wu. Saya tidak berpikir itu adalah kekuatan penuh Frost Song-nya. Itu hanya sekilas kecil. Venom Kuil Porcupine tidak dianggap lemah di antara ribuan hewan jiwa, tetapi bagi Wu Zhangkong, itu hanyalah seekor babi yang menunggu untuk disembelih. Keterampilan jiwa pertama, Frost Scar. Wu Zhangkong mulai mendaftar keterampilan jiwanya. Keterampilan jiwa kedua, Frost Mist. Keterampilan jiwa ketiga, Skyfrost Cliff. Keahlian jiwa keempat, Frost Song. Wulin, perhatikan ini, tidak hanya ada satu cara untuk menggunakan keterampilan jiwa, sebenarnya, ada banyak cara untuk menggunakannya. Perhatikan bagaimana Anda menggunakannya mulai sekarang. Petik 2. Saat dia berbicara, Wu Zhangkong dengan ringan mengangkat Skyfrost Sword dan mengaktifkan skill jiwanya yang pertama. Gelombang pedang langsung terbang melalui daun pohon selusin meter jauhnya, namun tetap tidak rusak. Ini Frost Scar. Dari tanah ia berjalan 10 meter ke depan. Dengan sedikit gemetar tangan kanannya, Skyfrost Sword memproyeksikan gelombang pedang yang terbang keluar, menjalin menjadi penutup biru sebelumnya. Kepompong cahaya berkembang dan kemudian terurai menjadi badai gelombang pedang. Ini juga Frost Scar. Suara dingin Wu Zhangkong menembus pikiran Tang Wulin. Tang Wulin gemetar karena kegembiraan.
Ini adalah keterampilan jiwa yang sama, tetapi dengan perbedaan kecil dalam kontrol dan output kekuatan jiwa, hasilnya sama sekali berbeda. Di tangan Wu Zhangkong, Skyfrost Sword menjadi instrumen yang digunakan untuk menenun sebuah karya seni kapan saja. Ini adalah Guru Wu yang sebenarnya, seorang pria misterius berjubah putih dengan pedang biru di tangan, mendominasi langit beku. Dipahami, tanya Wu Zhangkong. Aku pikir aku sedikit mengerti. Yang Anda maksud adalah bahwa bahkan dengan keterampilan jiwa yang lemah, selama saya bisa menggunakannya dengan benar, itu akan sangat kuat. Ada kemungkinan yang tak terbatas dengan keterampilan jiwa, dan poin penting adalah bagaimana saya memanfaatkannya. Petik 2. MN. Wu Zhangkong mengangguk. Ayo pergi. Petik 2. Hanya dalam pertempuran yang sebenarnya pelajaran yang paling efektif. Wu Zhangkong percaya pada pepatah bahwa, Tuan membawamu ke pintu, tetapi sisanya terserah padamu. Sejalan dengan keyakinannya, dia tidak memberikan penjelasan terperinci melainkan, dia membiarkan Tang Wulin memahami sepenuhnya hal-hal sendiri. Sebuah getaran mengalir di tubuh Tang Wulin dari wahyu. Dia sekarang menyadari kesalahannya. Setelah menerima Bin sebagai keterampilan jiwa pertamanya, ia ingin mati karena kesedihan. Di matanya, jiwa roh sampah telah memberinya keterampilan jiwa sampah yang sama. Namun sekarang dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang menjadi sampah adalah dirinya sendiri. Tidak ada keterampilan jiwa sampah. Dibandingkan dengan CSL Light Dragon Blade dan kecemerlangannya yang berani, Frost Scar adalah keterampilan jiwa yang sangat sederhana, namun telah berkembang dengan cemerlang di tangan Wu Zhangkong. Bab 176. Bab 176 Keras Setan Bermata 3. Ketika Guru Wu bertarung dengan Kaisar Jiwa Guangbiao, dia tidak menggunakan satu keterampilan jiwa. Dia benar-benar menghancurkan Guangbiao hanya dengan pemahamannya tentang jiwa bela dirinya. Jadi pada akhirnya, itu bukan disparitas kekuatan jiwa, tapi salah satu wawasan. Seolah-olah sebuah pintu tidak terkunci di dalam hatinya, mengungkapkan jalan baru baginya. Sementara Soul Masters dibagi menjadi beberapa sistem seperti Assault, Agility, Control dan sebagainya, pada kenyataannya, klasifikasi ini tidak saling eksklusif tetapi saling berhubungan. Ini berarti bahwa inti masalahnya adalah bagaimana seorang guru jiwa memanfaatkan jiwa bela diri dan kemampuan mereka. Mengapa Gu Yue begitu kuat? Jiwa bela diri 6 unsurnya yang ajaib saja tidak bisa membuatnya kuat, alih-alih, itu adalah kontrolnya yang gesit terhadap 6 elemen. Guru Wu, kekuatan spiritual tidak sesederhana wadah untuk jiwa roh, kan? Tiba-tiba Tang Wulin bertanya. Wu Zhangkong balas menatapnya dengan mata senang dan mengangguk. Fakta bahwa Anda memahami ini membuktikan bahwa Anda telah merasakannya sendiri. Petik 2. Senang mengetahui hipotesisnya, Tang Wulin mengangguk dengan penuh semangat. Saya perlu meningkatkan lebih dari sekedar kekuatan jiwaku. Mungkin itu karena jarangnya jiwa binatang, tetapi platform kenaikan roh menengah subur dengan dedaunan, tidak terganggu oleh makhluk berkeliaran. Ketika keduanya menembus lebih dalam ke hutan, pohon-pohon lebat menjulang ke langit dan menghapus matahari, menciptakan dunia yang suram. Kemajuan mereka melambat sedikit ketika 4 binatang jiwa muncul di hadapan mereka, tetapi itu memberi Wu Zhangkong kesempatan lain untuk memberikan kekuatan roh kepada Tang Wulin. Sementara satu berada di level 1000 tahun, yang lain berada di level 100 tahun, menghasilkan energi roh yang sangat sedikit. Ikuti dengan cermat. Sekarang kita sudah memasuki wilayah tengah, kita bisa bertemu dengan binatang jiwa 10.000 tahun kapan saja. Pada level ini, Beast Soul telah mengalami perubahan kualitatif. Kecerdasan mereka jauh melampaui binatang buas pada tingkat 1000 tahun, bahkan ada yang setara dengan manusia. Petik 2. Intelijen, itu bukan sesuatu yang sangat diperhatikan manusia karena telah tumbuh untuk menerima begitu saja selama berabad-abad. Namun, makhluk buas jiwa bergantung padanya untuk menampilkan kekuatan penuh mereka, terutama ketika berhadapan dengan manusia. Binatang buas yang benar-benar menakutkan memiliki kecerdasan tinggi. Jika Tang Wulin dan teman-temannya menemukan Susder Das Gold Red Claw Bear yang berumur 100 tahun dalam platform kenaikan roh, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat, sia-sia akan mati saat dia mencoba melakukan serangan diam-diam. 10.000 tahun Das Gold Red Claw Bear dapat menghancurkan seorang diri di kota yang dipersenjatai dengan pandangan jauh ke depan dan kekuatan. Tang Wulin dengan tenang melepaskan Blue Silver Grace-nya sebagai persiapan untuk serangan mendadak. Dia memahami kerentanannya di hutan ini yang memaksanya untuk mengandalkan kekuatan Wu Zhangkong. Karena dia tidak berguna dalam pertempuran, yang bisa dia lakukan adalah bertindak dengan hati-hati dan bersiap untuk membela diri melawan binatang buas yang mereka temui. Saya masih memiliki jalan panjang untuk pergi.
Berhenti. Wu Zhangkong berhenti di jalurnya memaksa Tang Wulin melakukan hal yang sama, hampir menabrak punggung gurunya. Ada sesuatu yang salah. Ekspresi Wu Zhangkong menjadi khusyuk. Apa yang terjadi, Guru Wu? Wu Zhangkong menjawab, terlalu sepi. Bahkan jika binatang buas jarang di tingkat menengah, masih ada beberapa serangga di sekitarnya. Tidakkah Anda merasa semakin redup dan redup? Dan itu bukan hanya karena pohon menghalangi cahaya juga. Tidak, ini sesuatu yang lain. Kita mungkin telah menemukan makhluk jiwa yang kuat, dan jika tebakan saya benar, kita menghadapi banyak masalah. Petik 2. Kewaspadaan Wu Zhangkong mengejutkan Tang Wulin, tetapi meskipun demikian, dia hanya bisa terus bergantung padanya. Tang Wulin tidak menyukai perasaan ketidakberdayaan ini seolah-olah dia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Sayangnya, dia tahu semuanya dengan baik. Wu Zhangkong berdiri di tempat, siap dengan Skyfrost Sword-nya. Gelombang es menggulungnya saat dia mengamati sekeliling mereka dengan mata dingin namun tenang yang sesekali bersinar dengan kilau ungu. Tang Wulin merasakannya sekarang, tempat itu sunyi sepi, tanpa suara angin menembus pepohonan. Ini jelas tidak normal, saya tidak cukup memperhatikan. Di sekitar mereka, sosok bayangan tiba-tiba muncul dan meluncur ke arah duo, samar-samar terlihat di antara pepohonan. Apakah mereka? Wu Zhangkong tetap diam, sadar akan angka-angka yang mengganggu. Meskipun Skyfrost Sword bergoyang di tangannya, menunjuk dari satu arah ke arah lain, gerakannya tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang terakhir dari cahaya padam, dan kegelapan mutlak turun di hutan. Bahkan ketika sosok bayangan semakin dekat, Tang Wulin tidak bisa merasakan apapun. Kemudian, secepat kilat, sesosok hitam tiba-tiba melesat ke arah mereka. Dengan Purple Demon Eyes diaktifkan, Tang Wulin hampir tidak bisa membedakan penampilan aslinya. Yang mengejutkan, sosok hitam itu adalah dirinya sendiri. Tanpa ragu, itu adalah salinan persis Tang Wulin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu diselimuti kegelapan dan memancarkan aura dingin dan haus darah. Wu Zhangkong menebas, melepaskan Frost Scar dari ujungnya yang mengiris ke arah dan melalui bayangan Tang Wulin. Selesai tidak terpengaruh, bayangan itu tiba-tiba mempercepat dan menerkam Tang Wulin. Huff! Wu Zhangkong mendengus dingin, cahaya ungu melintas di matanya, dan sosok bayangan itu menjerit saat tersebar dalam kepulan asap. Wu Zhangkong mengayunkan kepalanya, memelototi sesosok cermin dirinya yang berlari ke arahnya. Bayangan Wu Zhangkong menjerit dan berubah menjadi asap. Ini mungkin, mata setan ungu dapat melakukan ini. Tang Wulin merenungkan keajaiban mata setan ungu saat kilau ungu memudar dari mata Wu Zhangkong. Guru Wu sangat mengagumkan, apa yang tidak bisa dia lakukan. Wajah Wu Zhangkong masih menunjukkan ekspresi serius. Binatang roh yang memiliki dua sifat kegelapan dan spiritual. Seberapa kuat? Petik 2. Bayangan yang tersisa tidak lagi berani mendekat, terintimidasi oleh kekuatan menakutkan dari mata setan ungu. Mereka diam-diam berbalik dan mundur, tetapi di tempat mereka, kabut hitam muncul. Saat dia menatap kabut yang mengepul, ketakutan mencengkeram hati Tang Wulin. Pada saat itu, cincin jiwa kedua Wu Zhangkong menyala, dan kabut dingin menyebar untuk menyelimuti mereka berdua, akhirnya berbenturan dengan kabut hitam. Ketika keduanya bertemu, kabut hitam mengembun menjadi tetesan cairan hitam yang mengeluarkan bau aneh ke udara. Ini adalah tabrakan antara elemen es dan kegelapan. Mungkinkah makhluk jiwa atribut gelap ini memiliki kemampuan domain yang dikabarkan? Dia mendengar bahwa dalam domain, kemampuan pengguna memiliki kontrol absolut. Meskipun ada beberapa elemen yang berlebihan, memang benar bahwa kekuatan mereka akan sangat diperkuat dalam domain tersebut. Masalahnya sekarang bukan menolak kemampuan lawan tetapi menemukan lawan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan musuh mereka, maka mereka tidak bisa mengalahkannya. Domain. Tang Wulin memiliki wahyu. Dia segera berjongkok dan menyentuh rumput blue silver di tanah, menutup matanya. Ketika ia mulai memahami jiwa bela dirinya, ia menjadi lebih akrab dengan semua kehidupan tanaman, terutama rumput blue silver liar. Terkadang, dia bahkan bisa merasakan emosi mereka. Melalui jaringan blue silver grass, ia berusaha memperluas jangkauan inderanya. Mempertimbangkan lingkungan hutan yang rimbun, itu akan menjadi tempat yang luar biasa baginya untuk bercocok tanam seandainya tidak ada platform kenaikan roh. Selama pertempuran sebelumnya, Wu Zhangkong telah mengingatkannya akan pentingnya kekuatan spiritual dan penggunaan kemampuan secara kreatif, dan sekarang ia menggunakan saran itu untuk digunakan. Dia diam-diam berkonsentrasi pada fluktuasi spiritual lembut dari rumput blue silver sekitarnya. Itu benar, sudut mulut Tang Wulin terangkat, dia tahu bagaimana menemukan lawan mereka sekarang.
Kemampuannya untuk menyerang ketakutan ke dalam hati dia dan rumput Blue Silver akhirnya memungkinkan dia untuk menemukan musuh mereka. Bab 177. Bab 177 Keterampilan Jiwa 10.000 tahun. Jadi, di mana sumber ketakutan mereka? Tang Wulin mencoba menyampaikan pertanyaan ini kepada tanaman menggunakan indranya sendiri. Meskipun dia belum pernah mencoba ini sebelumnya, dia pikir itu patut dicoba. Ketika kesadarannya menyatu ke dalam jaringan spiritual tanaman, indranya melebar dan rasa takut tumbuh. Di mana itu? Di mana penyebab ketakutan kita? Dia bertanya lagi. Dia tiba-tiba merasakan kesadaran Blue Silver Grace di sekitarnya beriak ke satu arah. Itu di sana. Tang Wulin membuka matanya dan menunjuk. Mempercayai Tang Wulin, Wu Zhangkong segera mengacungkan pedangnya dan merilis Slash Skyfrost raksasa di dalamnya. Mengiris kabut hitam, meninggalkan jejak tanaman yang tertutup es di belakangnya. Ao, raungan yang dalam memenuhi udara, dan kabut hitam menyatu menjadi cahaya ungu yang baru muncul. The Skyfrost Slash bertabrakan dengan cahaya ungu dan tersebar. Tang Wulin dengan sabar menunggu kegelapan menghilang dan mengungkapkan musuh mereka. Kera hitam setinggi 2 meter muncul dari kabut hitam. Kepala yang penuh dengan rambut emas menyala yang aneh, itu tidak terlihat sangat kuat, meskipun jelas lincah. Aura ungu berkilauan mengelilingi tubuhnya saat menatap Tang Wulin dan Wu Zhangkong dengan mata topas yang cerah, tidak percaya pada wajahnya. Binatang buas apa ini? Tang Wulin tidak bisa mengingat catatan binatang buas semacam itu. Ini adalah kera setan bermata 3. Hati-hati, ia sudah mencapai level 10.000 tahun dan telah membuka mata ketiga. Ini akan menjadi lawan yang sulit. Wu Zhangkong segera berlari maju, bertujuan untuk memasuki pertempuran jarak dekat dengan kera. Wu Zhangkong tidak pernah bertindak tergesa-gesa dalam pertempuran sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Dia tahu bahwa melawan lawan yang begitu tangguh, dia tidak akan bisa melindungi tuduhannya jika mereka bersatu. The Three-Eyed Demon Ape menggeram, memamerkan taring putihnya yang besar. Ketegangan meringkuk di tubuhnya sebelum melesat maju seperti angin puyuh untuk menyambut Wu Zhangkong. Ketakutan yang berasal dari rumput Blue Silver memberi makan sendiri sampai Tang Wulin teriakan bahaya saat keduanya bentrok. Tang Wulin secara naluriah berlari ke depan dan berguling ke samping, menempel ke pohon jauh dengan Grace Blue Silver-nya untuk mengubah lintasannya. Perasaannya benar, sementara kera setan bermata 3 dan Wu Zhangkong bertempur bolak-balik, kera itu tiba-tiba berubah menjadi kabut dan muncul kembali di tempat Tang Wulin baru saja. Itu telah menggesek di udara, membentuk segi 6 cahaya kecubung. Jika Tang Wulin bertindak lebih lambat, dia akan hancur. Dia berkeringat dingin, mengerikan sekali. Itu bahkan menipu Guru Wu. Huff. Wajah tanpa ekspresi Wu Zhangkong akhirnya menunjukkan jejak kemarahan. Tang Wulin merasakan sesuatu dari belakangnya dan berbalik pada waktunya untuk melihat gelombang pedang biru yang tak terhitung jumlahnya meledak, menelan kera setan bermata 3. Kera setan bermata 3 tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi, dan menghilangnya tiba-tiba barusan ini disebabkan oleh ilusi yang telah diciptakannya untuk menipu Wu Zhangkong. Tapi hanya itu, tipuan. Itu tidak akan bekerja untuk kedua kalinya. Mata Wu Zhangkong bersinar ametis, Purple Demon Eyes-nya dengan kekuatan penuh sekarang sebagai rentetan Frost Scars terbang keluar. Kecepatan reaksi The Three-Eyed Demon Ape luar biasa, itu menurunkan tubuhnya dan bola cahaya Valet meledak dan melindunginya. Cahaya membelokkan Frost Scar sebelum meledak keluar untuk mengusir Wu Zhangkong. Lengannya yang lain menembakkan cahaya Tanzanite yang terbang melewati Wu Zhangkong dan langsung menuju Tang Wulin. Di mana saya memprovokasi? Kenapa masih mengejarku? Tang Wulin tidak berani rileks dan meluncurkan dirinya keluar dengan kunci pas pada rumput Blue Silver yang dia persiapkan. Nyala api Tanzanite menyala di tempat yang baru saja dia tinggalkan, mengkristal semua tanaman yang disentuh oleh api menjadi ametis yang meleleh segera sesudahnya. Tang Wulin memucat pada pemandangan indah yang menghantui ini. Begitu kekuatan atribut kegelapan mencapai tingkat tertentu, itu bisa mencapai efek mengerikan seperti itu. Sementara itu, Wu Zhangkong tanpa henti mengejar kera iblis bermata 3, tidak mau membiarkannya lolos. Frost Scars memotong udara dan menabrak kera, tetapi sekali lagi menghilang menjadi cahaya ungu, hanya ilusi lain. Wu Zhangkong, setelah menduga ini, segera menghindar ke samping dan menghindari serangan kera sambil melawan dengan Skyfrost Slash. Slash Skyfrost ini berbeda dari sebelumnya, energinya sekarang terkondensasi menjadi gelombang pedang 1 meter dan bersinar dengan cahaya biru menyilaukan. Kekuatan jiwa terkondensasi ke titik menakjubkan yang bahkan tidak setetes energi bocor. Penghalang valet kera setan bermata 3 terbuka dan gelombang pedang memotong tepat ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya medan perang keluar dari kendali,
melemparkannya ke dalam kepanikan saat mengayunkan lengannya dengan keras dan melemparkan perisai lain. The Skyfrost Slash dan perisai cahaya bertabrakan dan berhenti sejenak, memberi si kera cukup waktu untuk melompat keluar dari jalan. Wu Zhangkong tidak mengejarnya, tidak bergerak saat pedang dan perisai berbenturan. Dia beralih ke cengkeraman dua tangan pada Skyfrost Sword dan cincin keenamnya menyala. Itu, cincin jiwa keenamnya. Ini adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun. Tang Wulin berdiri terpaku di tempat, matanya terbuka lebar dan tidak berkedip untuk menangkap setiap saat. Cincin jiwa 10.000 tahun hampir setingkat mitos. Di dunia Soul Masters, dari 10.000, mungkin hanya satu orang yang beruntung memilikinya. Saya ingin tahu seberapa menakjubkankah keterampilan jiwa 10.000 tahun Guru Wu. The Three-Eyed Demon Ape terus bergerak ke samping, melompat dan berguling. Itu marah dengan amarah, matanya bersinar emas yang cemerlang dan bulu hitamnya diwarnai dengan nila. Itu tampak seperti nyala api ungu. Cahaya keemasan muncul di dahinya dan akhirnya mengungkapkan mata ketiga. Cahaya keemasan menyembur keluar saat tubuhnya membengkak hingga tingginya 3 meter. Sangat tangguh, kera itu berdiri dengan kaki belakangnya dan mengangkat tangannya ke arah Wu Zhangkong. Cahaya valet berkumpul di tangannya dan bergabung menjadi bola cahaya yang terus bertambah besar. Semakin besar, akankah keterampilan jiwa keenam Guru Wu lebih kuat? Tang Wulin melihat kembali ke Wu Zhangkong dengan cemas. Meskipun cincin jiwa keenam Wu Zhangkong masih berkedip, dia berdiri diam seperti patung. Seolah-olah dia tidak peduli dengan lawannya lagi, dan bahkan telah pergi sejauh untuk menutup matanya, pikirannya tampaknya bebas dari kekhawatiran duniawi saat itu melayang ke dunia lain. Jika bukan karena fakta bahwa cincin jiwa hitam terus membesar dan sinar Skyfrost Sword yang meningkat dari biru es menjadi putih bersih, Tang Wulin akan percaya bahwa Wu Zhangkong telah menyerah. Raungan marah terdengar dari kera iblis bermata tiga. Telapak tangannya mengenai bola berdiameter 1 meter cahaya valet dan saat mereka menyentuh, seberkas kekuatan nila menembak lurus ke Wu Zhangkong. Energi kera cepat habis karena mempertahankan serangan ini. Bab 178. Bab 178 menembus krisis. The Three-Eyed Demon Ape melepaskan serangan kedua bersamaan dengan yang pertama, menembakkan sinar kemasan dari mata ketiga di kepala Wu Zhangkong. Ini adalah serangan spiritual. Mata Wu Zhangkong terbuka seketika saat mata ketiga menyerang. Cahaya ungu keemasan, jauh lebih cemerlang dari sebelumnya, meledak dari dalam matanya. Ini jelas kekuatan penuh Purple Demon Eyes-nya. Ungu dan emas berselisih di udara, berjuang untuk dominasi saat mereka melepaskan gelombang kekuatan spiritual yang beriak keluar. Tang Wulin masih dilanda gelombang energi sambil menonton dari jauh. Tanpa metode untuk mempertahankan diri dari serangan spiritual, mual yang berdenyut menyerang pikirannya sebelum matanya menjadi kosong dan dia kehilangan cengkeramannya pada kenyataan. Tang Wulin telah bertengger di atas pohon ketika gelombang spiritual menelannya dan di tengah kebingungannya, dia jatuh ke tanah. Kembali ke medan perang, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya. Kulitnya pucat, darah mengalir bebas dari hidung dan telinganya. Dia telah mengambil beberapa kerusakan dari konfrontasi spiritual tadi. Saat debu dari pertempuran spiritual mereka mereda, energi valet tiba di hadapannya. Dalam sepersekian detik sebelum itu tiba, Wu Zhangkong menutup matanya. Lalu dia akhirnya bergerak. Cincin jiwa keenamnya yang hitam legam naik ke udara, menyelimuti seluruh tubuhnya sebelum menyala dengan cahaya putih cemerlang yang terbang ke Skyfrost Sword. Baik Wu Zhangkong dan Skyfrost Sword tampak seputih salju. Sosoknya menghilang sesaat kemudian, menjadi kabur putih yang melintas di medan perang. Es mekar di belakang kebangkitan blur saat melesat maju dan membekukan cahaya di tempat ketika menyapu melewatinya. Retakan terbentuk pada inti cahaya saat ia berjuang di dalam penjara esnya. Kemudian selubung beku membelah dan sinar valet yang terang itu meledak ke segala arah. Kabur putih melintas sekali lagi. Dibalut pakaian putih dan dipersenjatai dengan pedang putih, Wu Zhangkong muncul di belakang kera setan bermata tiga. Ekspresi sombong kera membeku di tempat. Garis putih vertikal muncul di atas kepalanya, mengiris mata ketiganya dan sampai ke selangkangannya. Wulin, mata ketiga. Suara ledakan Wu Zhangkong menyadarkan Tang Wulin. Kepalanya masih terpisah dari sakit kepala yang disebabkan oleh kejutan spiritual ketika dia mendengar panggilan gurunya. Rasanya seperti 1000 jarum menusuk otaknya, rasa sakit yang membanjiri indranya sampai ke titik di mana dia ingin menghancurkan kepalanya ke dinding. Meskipun visinya kabur, dia masih berhasil mengirim Blue Silver Grace-nya dengan pikiran. Gold Light merayap keluar dari tubuhnya dan membentuk sehelai rumput Blue Silver. Untaian itu sepertinya bernafas dalam kehidupan saat ia berubah dari biru ke emas dan mengeras. Itu menembus mata ketiga kera setan tiga mata seperti tombak sebelum menembus ke otak kera.
Tang Wulin runtuh karena kelelahan ketika bintik-bintik gelap menggelapkan penglihatannya dan keringat mengalir dari tubuhnya. Pada saat itu, banyak sekali energi mengalir ke dalam dirinya melalui pohon anggur emas. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia menyerap energi roh, kali ini adalah yang paling unik. Energi itu dipecah menjadi dua, Goldlight dengan cepat menyerap satu bagian energi saat beristirahat di dalam rumput, sementara yang lain membanjiri otak Tang Wulin. Energi terakhir inilah yang menjadi penyebab rasa sakit yang menusuk di otaknya. Melepaskan erangan teredam, Tang Wulin segera kehilangan kesadaran. Wu Zhangkong diam-diam berdiri di sana, berwajah pucat saat memperhatikan situasi Tang Wulin. Dia muncul di samping muridnya seperti sambaran petir, alis berkerut dan mata bingung. Dia telah begitu fokus untuk mendapatkan energi roh Beast Soul 10.000 tahun ini untuk Tang Wulin, sehingga dia lupa fakta penting, binatang itu dari tingkat 10.000 tahun yang dapat berkisar dari awal alam sampai ke puncak. Jika itu lebih dari usia maksimum, berapa banyak energi roh berlebih yang diserap oleh Tang Wulin? Selama evaluasi sebelumnya, ditentukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin cukup kuat untuk bertahan selama lebih dari 2.000 tahun senilai energi roh. Lebih dari itu akan membahayakan pikiran dan tubuhnya hancur berantakan. Jiwa arwah Tang Wulin telah mencapai sekitar 1.300 tahun setelah menyerap energi dari Beast Soul sebelumnya. Saat ini, ia menyerap energi roh dari api setan bermata 3 mata 10.000 tahun ini, nilai minimum 1.000 tahun. Pertanyaannya sekarang adalah apakah tubuh Tang Wulin cukup kuat untuk menahan energi roh sebesar ini. Selain itu, kera iblis bermata 3 ini berbeda dari binatang buas biasa, ia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun tidak ada metode untuk mendapatkan kekuatan jiwa di platform kenaikan roh, binatang jiwa yang dikaitkan dengan spiritual memiliki karakteristik khusus. Jika seorang guru jiwa menyerap energi roh mereka, mereka akan dihadapkan dengan serangan spiritual. Mata Wu Zhangkong menunjukkan sedikit kekhawatiran yang jarang terlihat. Pikirannya telah kacau setelah bentrokan spiritual dengan kera iblis bermata 3, sehingga mengarah pada keputusannya yang tanpa berpikir untuk meminta Tang Wulin menyerap energinya dan berakhir dalam situasi berbahaya ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang kecuali menunggu. Saat seorang guru jiwa mulai menyerap energi roh, itu akan menyatu dan berevolusi jiwa roh. Tidak ada gangguan eksternal yang mungkin terjadi setelah proses ini dimulai, bahkan Judo Douluo hanya bisa dipaksa untuk menonton tanpa daya ketika Tang Wulin menyerap energi. Tidak hanya platform kenaikan roh meningkatkan usia jiwa roh, itu juga mempengaruhi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual dari Soul Masters. Wu Zhangkong hanya bisa diam-diam menunggu dan berdoa untuk kesuksesan Tang Wulin. Jika Tang Wulin gagal, itu akan berakhir sebagai lebih dari sekedar masalah besar. Gelombang pusing menabrak Tang Wulin. Meskipun dia tidak merasakan sakit, dia mati rasa dengan perasaan lain juga. Chaos memerintah di dunia spiritualnya. Setelah beberapa waktu, sepotong kesadarannya terbangun. Dia membuka matanya, hanya untuk menemukan dirinya mengambang di ruang gelap gulita. Di belakangnya muncul rasa sakit yang tak berujung, menyiksa. Di mana-mana aku, rasa sakit mengalir ke kepalanya, membuatnya gemetar. Kegelapan berangsur-angsur berkurang dan emas pucat muncul. Dia memperhatikan ketika Goldlight perlahan-lahan tumbuh lebih kuat, tapi kemudian, begitu juga rasa sakitnya. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga dia sepertinya merindukan pembebasan yang hanya disediakan kematian. Tidak ada yang bisa meringankan penderitaannya, jadi dia mengamati sekelilingnya. Celah muncul dalam dunia emas ini segera setelah itu, mematikan rasa sakitnya. Suatu gagasan muncul di benaknya. Mungkinkah ini dunia spiritual saya? Ruang kesadaran saya? Tang tua, Tang Wulin berteriak panik. Dia bisa merasakan bahwa ketika celah-celah itu perlahan-lahan melebar, kematiannya yang akan datang juga kemungkinan akan menjadi kenyataan. Hah, desahan bergema di seluruh ruang, mengumumkan kedatangan cahaya keemasan di depannya. Cahaya keemasan memiliki bentuk yang mirip dengan senjata dengan poros panjang, tapi hanya itu yang bisa dilihat Tang Wulin. Sinar keemasan dari cahaya bermunculan dari senjata panjang dan memasuki celah dunia emas ini. Retakan-retakan itu berhenti sebelum perlahan-lahan mulai memperbaiki dirinya sendiri dan memulihkan dunia ke aslinya. Penyiksaan menusuknya juga mereda saat kehangatan memenuhi Tang Wulin, menyembuhkan pikirannya yang menderita. Kekuatanku terbatas, kau tahu. Anda menyerap lebih banyak energi daripada yang bisa Anda tangani, memaksa saya untuk menggunakan sebagian dari kekuatan saya untuk membantu Anda dalam krisis ini. Meskipun Anda seharusnya baik-baik saja untuk saat ini, masalahnya adalah bahwa saya tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk membantu Anda memecahkan segel berikutnya lagi.
Tekanan yang harus Anda hadapi akan beberapa kali lipat lebih tinggi dari yang seharusnya. Persiapkan dirimu. Meskipun Anda menerima peningkatan besar kali ini, Anda benar-benar tidak boleh melakukan ini lagi. Kalau tidak, saya akan kehabisan daya yang dibutuhkan untuk membantu Anda dan Anda akan mempertaruhkan hidup Anda setiap kali Anda membuka segel. Petik 2. Suara Old Tang bergema di seluruh dunia emas ini. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah bersatu kembali dengan kerabat yang telah lama hilang, tetapi pada saat berikutnya emas menghilang dan kegelapan kembali. Dia kehilangan kesadaran sekali lagi. Perasaan pusing tidak seperti apapun sebelumnya menghantam Tang Wulin ketika ia bangun dan meninggalkannya lumpuh, tidak mampu menggerakkan jari atau mengangkat kepalanya. Itu adalah salah satu perjuangan terbesar dalam hidupnya hanya dengan membuka matanya saja. Ini dingin. Hal pertama yang dia perhatikan adalah hawa dingin di udara. Sensasi kembali ke tubuhnya, tetapi masih seberat timah dan tidak bisa dikendalikan. Bab 179. Bab 179 Evolusi Jiwa Semangat Lain. Dunia di sekitarnya secara bertahap menjadi fokus, kemudian, dia melihat Wu Zhangkong. Jubah putih Wu Zhangkong compang camping dan dia dengan kuyu berdiri sambil menggunakan Skyfrost Sword sebagai tongkat. Rambut panjangnya berantakan-berantakan, menciptakan pemandangan bahwa Tang Wulin belum pernah melihat sebelumnya. Namun dia tetap berdiri tegak, meskipun terluka dan kelelahan. Melihat lebih jauh, Tang Wulin menyadari bahwa selusin binatang buas mengitari mereka sementara beberapa mayat binatang berserakan di tanah. Dia melindungiku, kita masih dalam platform kenaikan roh. Tegur Wu, Tang Wulin dengan lemah memanggil. Sebuah gemetar berlari melalui Wu Zhangkong saat dia melihat ke belakang. Meskipun Wu Zhangkong memotong angka maaf, penampilan Tang Wulin jauh lebih menakutkan. Ular darah kecil merembes dari mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya. Kamu sudah bangun. Wu Zhangkong berlari ke samping Tang Wulin. Es di mata Wu Zhangkong mencair untuk mengungkapkan rasa bersalah pada diri sendiri, tetapi Tang Wulin tidak menyadari hal ini, pikirannya masih kacau. Tang Wulin hanya merespons. Wu Zhangkong memerintahkan, kami akan kembali. Dia menghela napas dalam-dalam, merasa lega bahwa Tang Wulin baik-baik saja. Meskipun perlu beberapa saat bagi Tang Wulin untuk pulih, semuanya baik selama dia hidup. Dia menamparkan tombol melarikan diri di punggung tangan Tang Wulin sebelum memukul tangannya sendiri. Keduanya langsung menghilang dengan seberkas cahaya. Tang Wulin tetap tak bergerak saat penutup kaca terbuka perlahan. Kesuraman pikirannya tidak hilang bahkan setelah meninggalkan platform kenaikan roh, tetapi, itu menjadi lebih jelas dan diucapkan. Tubuhnya terasa kembung dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tutup kaca wadah di sebelahnya terbuka dan Wu Zhangkong keluar. Dia bergegas ke Tang Wulin dan mengangkatnya keluar dari kasing kaca. Kasus Tang Wulin hanya bisa digambarkan sebagai tubuh seperti boneka kain sekarang. Anggota tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menjadi belas kasihan orang lain. Wu Zhangkong membantu Tang Wulin masuk ke pakaiannya sebelum berpakaian sendiri. Dengan lembut mengangkat tubuh lemas Tang Wulin, Wu Zhangkong membawa Tang Wulin di punggungnya. Dia menyerap terlalu banyak energi roh. Apakah dia memerlukan inspeksi? Seorang anggota staf bertanya. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Saya akan cukup untuk merawatnya dan dia akan baik-baik saja setelah dia bangun. Petik 2. Baik, tetapi begitu Anda pergi, itu tidak akan lagi menjadi masalah pagoda roh, memperingatkan anggota staf. Wu Zhangkong mengangguk lalu meninggalkan pagoda roh dengan Tang Wulin di punggungnya. Dia telah merencanakan untuk kembali ke Issa City segera setelah usaha mereka di Spirit Pagoda, tetapi saat ini dia perlu mencari penginapan untuk menginap 1 malam lagi. Sangatlah penting bagi Tang Wulin untuk menyesuaikan diri dengan arus energi yang tiba-tiba saat ini, jika tidak, ia mungkin akan menghadapi beberapa efek residual. Pikiran Tang Wulin masih kacau, jadi dia segera tertidur saat dia menabrak tempat tidur. Wu Zhangkong juga merindukan istirahat. Kulitnya pucat setelah petualangan sehari penuh di platform kenaikan roh, yang diganggu dengan tantangan yang jauh lebih sulit daripada yang dia harapkan. Ada sangat sedikit binatang buas yang menjadi ancaman baginya di tingkat menengah, namun mereka benar-benar berhasil menabraknya hari ini. Keuntungan Triad Demon AP terletak pada atribut spiritualnya. Tidak hanya bisa menggunakan serangan spiritual, itu juga diberikan kecerdasan jauh melampaui rekan-rekannya. Meski begitu, itu tidak terlalu sulit baginya untuk mengalahkan kera iblis bermata 3. Apa yang tidak pernah ia harapkan adalah membuat kesalahan besar saat pikirannya pulih dari serangan spiritual. Jika bukan Tang Wulin yang menyerap energi, maka konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Butuh istirahat malam penuh sebelum Tang Wulin terbangun,
namun pikirannya masih suram, mencegahnya merasakan perubahan di tubuhnya. "Apakah kamu merasa lebih baik?" tanya Wu Zhangkong. Tang Wulin berusaha keras untuk mengangguk, setelah akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Wu Zhangkong membantunya duduk. "Pikiranmu menerima serangan yang kuat dan kamu akan butuh waktu untuk pulih. Saya tahu Anda sedang kesakitan sekarang tetapi Anda masih harus mengolah mata setan ungu Anda untuk menyesuaikan kekuatan spiritual Anda. Mungkin ada beberapa efek residu yang tersisa." Petik 2. "Oke," Tang Wulin setuju. Wu Zhangkong duduk di belakang Tang Wulin dan menekan satu telapak tangan ke punggung Tang Wulin sementara yang lain berbaring di belakang kepalanya. Aliran kekuatan jiwa yang lembut meresap ke tubuh Tang Wulin, memfasilitasi penanamannya dari mata setan ungu. Tang Wulin tidak pernah menemukan berkultivasi keras, tetapi sekarang dia menghadapi beberapa kesulitan dalam mengendalikan kekuatan jiwanya. Tanpa bantuan Wu Zhangkong, dia tidak akan dapat mengedarkan kekuatan jiwanya dengan baik di kondisi ini. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai dengan metode surga misterius, secara bertahap mengisi setiap inci tubuhnya dengan kekuatan. Kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya dan memulihkan vitalitasnya. Dengan kesenjangan yang sangat besar antara kultivasi mereka, praktis tidak diperlukan upaya Wu Zhangkong untuk membimbing Tang Wulin. Setelah mengolah metode surga misterius sepanjang hari, dia bisa mulai berlatih mata setan ungu. Tubuhnya terasa segar dan pikirannya semakin jernih, membuatnya rileks. Penderitaan Tang Wulin berangsur-angsur mereda ketika pikiran dan tubuhnya kembali normal. Butuh beberapa siklus sirkulasi lagi sebelum dia bisa berkultivasi sendiri lagi. Wu Zhangkong menarik tangannya dan menghela nafas panjang. Anak ini benar-benar jenius. Siapa lagi yang bisa menanggung jiwa roh lebih dari 2000 tahun? Dunia spiritual Tang Wulin nyaris tidak mengandung semua energi ini tetapi tubuhnya lebih dari cukup kuat. Kekuatan jiwanya juga telah disempurnakan melalui proses ini dan sekarang berada di peringkat 16. Namun, roh-rohnya belum menyelesaikan evolusinya karena kekuatan rohaninya yang tidak mencukupi dan akan membutuhkan waktu lebih lama sebelum prosesnya selesai. Bahaya membayangi dia selama proses ini, memaksa keduanya duduk di sana dan menunggu sampai selesai. Bahkan setelah selesai, mereka harus terus memeriksa keadaan Tang Wulin. Tanpa diduga, mereka tinggal selama seminggu penuh. Tang Wulin bermeditasi tanpa henti sepanjang waktu. Cahaya keemasan muncul di tubuhnya pada hari ketiga, menandakan awal dari evolusi jiwa roh. Gold light beresonansi dengan napas Tang Wulin dan secara bertahap mulai berubah. Dibandingkan dengan evolusi jiwa roh pertama, perubahannya jauh lebih berbeda kali ini. Cahaya gold tumbuh setinggi 1 kaki dan sisiknya sedikit naik, mendapatkan kilau berkilau dan jernih. Seluruh tubuhnya sekarang menjadi emas kusam sementara 2 titik kecil muncul di kepalanya. Pola urat emas di atasnya menjadi lebih berbeda. Mata yang cerah memiliki kilau ungu saat evolusi berlangsung. Itu telah berkembang dari 10 tahun menjadi 100 tahun menjadi jiwa roh dalam waktu yang singkat. Seolah-olah Gold Light telah dilahirkan kembali, memiliki aura yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dengan setiap napas, pola berurat keemasan di Tang Wulin menjadi cerah. Ketika evolusi jiwa roh selesai 4 hari kemudian dan Tang Wulin bangkit dari meditasinya, ada perubahan yang tak terlihat baginya. Kulitnya menjadi lebih cerah dan bercahaya, tinggi badannya telah meningkat setidaknya 3 cm, matanya praktis berkilau sekarang, dan auranya telah berubah. Tang Wulin sangat menyadari transformasi ini. Dia juga menemukan bahwa ketika dia berlatih metode surga misterius, pusaran kecil kekuatan jiwa mulai terbentuk di dantiannya. Ketika pusaran air ini muncul, baik budidaya dan pemulihannya dipercepat. Bab 180. Bab 180 Perbaikan. Pusaran air ini menekan kekuatan jiwanya dan nyaris tidak mengambil ruang apapun di dantiannya. Kepahitan telah berakhir dan rasa manis dimulai saat Tang Wulin terbangun. Kita harus pergi sekarang. Karena keterlambatan 1 minggu mereka, liburan 1 bulan mereka telah berlalu. Bahkan, sebagai seorang guru, Wu Zhangkong seharusnya melapor beberapa hari lebih awal daripada siswa dan sudah terlambat. Guru Wu, terima kasih. Tang Wulin dengan tulus mengucapkan terima kasih saat mereka berjalan ke stasiun kereta jiwa. Perjalanan ini sebenarnya tidak terlalu memperkaya baginya karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, tetapi tetap saja, dia penuh dengan sukacita. Selama perjalanan ini di kota Heavendow, ia mengamati patung-patung tokoh Tang Sek yang maha kuasa dan legendaris dan secara resmi bergabung dengan Tang Sek. Dia juga mulai mengolah 2 metode Tang Sek, metode surga misterius dan mata setan ungu. Dalam keduanya ia telah mencapai tingkat yang relatif tinggi dan memiliki pemahaman dasar tentang keduanya. Dia berhasil memperoleh buah dragon skala 1000 tahun,
salah satu dari 4 item roh yang dia butuhkan dan kemudian mengembangkan jiwa rohnya. Setiap peristiwa ini merupakan peristiwa besar baginya. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak kekuatannya telah tumbuh, dia bisa merasakan perubahan mendasar dalam seluruh keberadaannya. Metode surga misterius membantu mengkonsolidasikan pemahamannya tentang perubahan yang disebabkan oleh evolusi jiwa rohnya di tubuhnya sendiri. Saya memiliki jiwa roh 1000 tahun sekarang, jiwa roh 1000 tahun. Saya mungkin satu-satunya siswa di akademi yang cincin jiwa pertamanya berada di level 1000 tahun. Peristiwa ini memperkuat yayasannya dan akan membantunya saat ia berkembang sebagai jiwa guru. Meskipun jangka waktu menimbulkan beberapa masalah baginya, terutama risiko yang ia hadapi ketika tiba saatnya untuk memecahkan segel kedua, semua ini adalah masalah untuk masa depan. Untuk saat ini, ia berkembang dengan cukup baik. Aku hanya menunjukkan jalan. Satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri, kata Wu Zhangkong. Tang Wulin menatap, tercengang. Dia ingat dengan jelas ayahnya mengatakan hal yang sama padanya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan dan percayai adalah dirimu sendiri. Petik 1. Kata-kata ini terukir di hatinya. Dia tidak pernah berharap Wu Zhangkong mengatakan sesuatu yang serupa. Kerinduan menggenang di dalam hatinya. Ibu, ayah, di mana kamu? Naer, kemana kamu pergi? Setelah memasuki kereta jiwa, Tang Wulin tidak membuang waktu dan segera mulai bermeditasi. Dia tidak membiarkan evolusi jiwanya mencapai kepalanya, dia jelas tahu betapa lemahnya jiwa bela diri dan kekuatan jiwa bawaannya serta bagaimana tingkat kultivasinya tertinggal di belakang Xie Xie dan Gu Yue. Kekuatan jiwa adalah dasar dari semua guru jiwa dan yang bisa dia lakukan adalah bekerja keras untuk mengimbangi kekurangannya. Jiwa rohnya telah berkembang dan dia akan segera menjadi jiwa Grandmaster peringkat 20. Tang Wulin dipenuhi dengan kepercayaan diri, sekarang yakin bahwa dia akan mencapai tingkat itu dalam 1 atau 2 tahun mendatang, tergantung pada keberuntungannya. Dia akan menjadi jiwa agung pada saat dia berusia 12 tahun. Peringkat 20 pada usia 12 tahun adalah definisi jenius. Begitu mereka mencapai kota Issea dan kaki langit yang sudah dikenal penuh dengan gedung pencakar langit memasuki pandangannya, Tang Wulin meskipun ia mendapatkan apresiasi untuk kota. Setiap kota berbeda dan memiliki karakter unik mereka sendiri. Sayang sekali saya tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat-lihat dengan benar di dalam kota Heavendoe. Di masa depan, saya pasti harus melakukan perjalanan ke benua dan melihat semua pemandangan terkenal. Mungkin saya akan melakukan perjalanan ke benua lain. Saya ingin tahu pemandangan seperti apa yang akan saya lihat di 2 benua lainnya. Masih ada 3 hari lagi sampai sekolah dilanjutkan. Gunakan waktu luang ini untuk diri sendiri dan rileks sedikit. Bahkan ketika kata-katanya berlama-lama di udara, Wu Zhangkong sudah berjalan pergi. Tang Wulin tidak segera kembali ke asrama tetapi pergi ke bengkel pandai besi. Dia belum menyentuh palu tempas selama sebulan penuh dan keterampilannya mulai berkarat. Saya akan pergi mengunjungi Muchen pertama dan menerima 2 tugas untuk menghangatkan penempaan saya. Saya masih berutang pada guru Wu lebih dari 1 juta koin. Saya perlu membayarnya kembali dengan cepat dan menghasilkan uang yang cukup untuk 3 barang lainnya. Dia merasa kaya, menghemat 3 juta, tetapi setelah membeli buah Dragon Scale selama ribuan tahun, dia mengerti betapa mahalnya harga itu untuk menembus segel kedua. Dia mengundurkan diri untuk menghabiskan setiap jam gratis menghasilkan uang. Jika saya terus meningkatkan penempaan saya, apakah saya bisa menempa baju perang saya sendiri ketika saya memiliki 4 cincin? Pikiran memiliki armor perang membuat darahnya memompa. Di jalan pulang, dia mengingat penjelasan Wu Zhangkong tentang baju perang. Jika saya memiliki baju perang, si kera iblis bermata 3 itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Guru Wu sangat mengagumkan. Tang Wulin telah menyaksikan 5 dari 6 keterampilan jiwa Wu Zhangkong, dan meskipun dia tidak benar-benar tahu apa keterampilan jiwa 10.000 tahun itu, kekuatan tebasan tak tertandingi yang menewaskan kera iblis bermata 3 itu jelas. Apakah saya akan sekuat itu di masa depan? Tang Wulin tanpa sadar menempatkan Wu Zhangkong sebagai tujuannya. Tang Wulin mengunjungi asosiasi pandai besi dan segera pergi untuk menemukan Muchen. Guru, saya kembali. Petik 2. Saat melihat muridnya yang antusias, Muchen tersenyum. Apa kabar? Apakah liburanmu santai? Dia adalah guru Tang Wulin yang paling santai. Selama dia tidak di tengah mengajar, dia akan mengungkapkan temperamen yang hangat. Saya mendapat banyak dari itu, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk berlatih menempa sepanjang waktu. Tang Wulin menunduk karena malu. Muchen tertawa terbahak-bahak. Kamu anak yang jujur, jangan terlalu mengkhawatirkannya, bersantai juga merupakan bagian dari budidaya.
Setelah Anda mencapai tingkat penempaan tertentu, berlatih terus-menerus tidak lagi sama pentingnya dengan mengumpulkan dan mengkonsolidasikan pengalaman Anda. Petik 2. Ayah, kamu terlalu baik padanya. Mengapa Anda tidak membiarkan saya keluar dan bermain selama liburan saya? Anda membuat saya memalsukan setiap hari, rengek akrab. Musi memasuki ruangan dengan wajah cemberut. Mu Chen berkata, ketika tingkat penempaan Anda sendiri sebagus Tang Wulin, maka Anda bisa berlibur juga. Petik 2. Huff. Musi melotot ke Tang Wulin sebelum melangkah keluar. Tang Wulin bingung bagaimana menghadapi permusuhan kakak murid seniornya. Dia benar-benar tidak terkendali. Anak ini, Mu Chen merajut alisnya. Dia memahami sifat kompetitif putrinya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memperbaikinya. Adalah suatu kebajikan bagi anak muda untuk memiliki kepribadian seperti itu. Hati yang kompetitif akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras. Musi pasti menjadikan Tang Wulin tujuannya, jika tidak, dia tidak akan bertindak seperti itu. Ini bagus, tapi sayang saingannya agak aneh seperti Wulin. Tidak akan mudah baginya untuk melampaui dia. Kamu baru saja kembali, istirahat dulu. Tetapi izinkan saya memperingatkan Anda, pelatihan Anda akan semakin keras mulai sekarang, jadi persiapkan diri Anda. Karena Anda memiliki 3 hari hingga sekolah dilanjutkan, gunakan 1 hari untuk beristirahat dan kembali untuk belajar 2 hari lainnya. Petik 2. Iya nih. Kurangnya peringatan membuat Tang Wulin merasa nyaman, tapi tetap saja, dia memutuskan sendiri. Saya tidak bisa mengecewakan guru. Setelah meninggalkan kantor Mu Chen, Tang Wulin pergi untuk menerima 2 pangkat 3 tugas pandai besi sebelum kembali ke bengkel. Dia telah merenungkan seluruh perjalanan pulang sehingga dia tidak lelah sama sekali dan berencana menyelesaikan 2 tugas ini sebelum dia pergi untuk belajar dari Mu Chen. Mereka akan dihitung sebagai pemanasan dan mencegah tangannya gemetar saat dia bersama Mu Chen. Dia menyesuaikan meja tempa, menurunkan logam, dan mulai menempa. Dia menjadi lebih nyaman dengan 1000 palu perak berat halus seiring waktu berlalu dan terkejut menemukan kebenaran dalam kata-kata Mu Chen. Dia tidak hanya mengatakan mereka untuk menghibur Tang Wulin. Setelah 1 bulan jauh dari penempaan, proses yang dia lakukan sebenarnya berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Dia bisa dengan mudah merasakan perubahan halus di dalam logam dan semangatnya sekarang. Tang Wulin berasumsi bahwa ia akan menghasilkan produk yang gagal pertama kali saat ia menyesuaikan diri untuk menempa, tetapi bertentangan dengan harapannya, seluruh proses mengalir dengan lancar. Setiap bongkahan logam adalah Tousan Refined berhasil dan memiliki kualitas yang bahkan lebih tinggi daripada sebelum liburan. Dengan bantuan Purple Demon Eyes, efisiensinya juga meningkat 50%. Kekuatan jiwanya juga meningkat, dan dibantu oleh kompresi karena metode surga misterius. Ia sekarang memiliki lebih banyak stamina untuk menempa untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Di masa lalu, dia hanya bisa Tousan Refine 2 bongkahan logam berturut-turut, tapi sekarang dia bisa bekerja dengan 4 dan berakhir dengan hasil kualitas yang lebih tinggi. Terlepas dari apakah mereka 100 Refined atau Tousan Refined, ada beberapa nilai ditugaskan untuk kualitas. Ada 3 nilai untuk 100 Refined, rendah, sedang dan tinggi. Tousan Refined memiliki total 5 kelas dengan kelas 1 di bagian atas dan kelas 5 di bagian bawah.